Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Hanur Akbar. Saya Intan Kofifa. Saya Zuliani Narulita Harahap. Saya Ainun Nabila. Saya Skarita Syani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hak kekayaan intelektual di era digital. Selamat menyaksikan. Regulator anti-monopoli Prancis mendenda Google hingga 8,5 triliun rupiah karena gagal menjalankan persetujuan yang telah disepakati. Pelanggaran tersebut terjadi karena Google memuat salah satu konten dari sebuah organisasi berita. Regulator Prancis juga menuding Google mengabaikan sejumlah perintah mengenai negosiasi perusahaan teknologi dengan penerbit berita Prancis. Jika raksasa pencarian tersebut tidak memberikan penawaran kompensasi kepada penerbit dalam waktu 2 bulan ke depan, maka Google akan menghadapi hukuman denda mencapai 15,9 miliar rupiah per hari. Menanggapi hal ini, Google mengaku kecewa dengan keputusan itu karena mereka telah bertindak baik selama keseluruhan proses. Dan denda yang diberlakukan mengabaikan upaya Google untuk mencapai konsensus. Ternyata pelanggaran serupa juga pernah dilakukan Google pada 2019 lalu. Regulator anti-monopoli Prancis memerintahkan Google untuk melakukan diskusi dengan organisasi berita dalam memuat konten-konten artikel di mesin pencarian dan layanan lainnya, namun hal tersebut diabaikan Google. Akhirnya, Prancis menjadi negara Uni Eropa pertama yang merombak aturan hak cipta digital menjadi undang-undang. Undang-undang itu mengatur tentang pemberian kompensasi kepada penerbit dan kantor berita atas penggunaan konten. Aturan ini tidak hanya berlaku pada Google saja, melainkan YouTube pun juga harus bertanggung jawab atas hak cipta penggunanya. Kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual atau HKI merujuk pada hak-hak legal yang diberikan kepada individu atau entitas atas karya-karya kreatif atau intelektual yang dihasilkan. Definisi HKI mencakup beragam jenis hak yang melindungi karya intelektual, termasuk hak cipta, merek, paten, rahasia dagang, dan desain industri. Tujuan dari HKI adalah untuk memberikan insentif kepada pencipta atau pemilik hak, melindungi kepentingan ekonomi, mendorong inovasi, dan mempromosikan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Ini mencakup nama merek, logo, slogan, dan elemen identifikasi lainnya yang secara khas dikaitkan dengan produk atau jasa tertentu. Perlindungan merek memberikan pemiliknya hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan, serta untuk mencegah pihak lain menggunakan merek yang serupa atau identik yang dapat menimbulkan kebingungan pasar. Jenis-jenis dari hak kekayaan intelektual. Yang pertama ada hak cipta atau copyright. Hak cipta mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang di dalamnya mencakup juga program komputer. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Yang kedua adalah paten. Paten adalah hak eksklusif investor atas investasi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Yang ketiga adalah merek. Merek adalah tanda yang ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi. Kemudian yang keempat ada desain industri. Desain industri adalah kreasi yang berbentuk 2 atau 3 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam 2 pola
atau 3 dimensi, serta dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditi industri atau kerajinan tangan. Yang kelima adalah rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan sangat dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Dan yang keenam ada DTLS atau Desain Tata Letak Sirkuit. Ini merupakan desain tata letak sirkuit terpadu yang merupakan rancangan peletakan 3 dimensi yang terbuat dari berbagai elemen yang setidaknya ada satu elemen aktif sehingga dapat menjadi koneksi pada sirkuit terpadu ini. Tantangan HKI di era digital. Yang pertama, membacakan dan pelanggaran hak, yang artinya mudahnya menduplikasi dan mendistribusikan karya digital secara ilegal. Yang kedua, perlindungan paten di bidang teknologi, artinya perubahan dan perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat perlindungan paten menjadi lebih kompleks. Yang ketiga ada cyber squatting dan pelanggaran merek dagang, artinya pendaftaran nama domain yang mirip dengan merek dagang terkemuka untuk keuntungan pribadi. Yang terakhir ada keamanan data dan rahasia dagang, artinya risiko pencurian data dan informasi bisnis melalui peretasan. Selanjutnya, peran teknologi dalam perlindungan HKI. Yang pertama, teknologi blockchain. Penggunaan blockchain untuk melacak kepemilikan dan asal-usul karya digital. Yang kedua, Digital Right Management atau DRM. Teknologi yang mengontrol penggunaan dan distribusi karya digital. Yang terakhir ada watermarking dan fingerprinting. Teknik untuk menandai dan mengidentifikasi karya digital guna melindungi dari pembajakan. Regulasi dan perundang-undangan. Yang pertama, Undang-Undang Hak Cipta, peraturan mengenai perlindungan hak cipta dan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Yang kedua, perlindungan paten dan merek dagang, regulasi yang mengatur pendaftaran, penggunaan, dan penegakan hak paten dan merek dagang. Yang ketiga, perjanjian internasional, perjanjian seperti TRIPS, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights yang mengatur standar perlindungan HKI di tingkat global. Berikut adalah beberapa upaya penegakan hukum dan pencegahan terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual. Yang pertama adalah pengawasan dan penindakan. Peran pemerintah dan lembaga terkait sangat diperlukan dalam pengawasan dan pencegahan untuk pelanggaran hak kekayaan intelektual. Yang kedua yaitu kerjasama internasional, yaitu kerjasama antar negara dalam hal penegakan hukum hak kekayaan intelektual di era digital. Yang terakhir yaitu adalah edukasi dan kesadaran masyarakat, dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hak kekayaan intelektual dan dampak pelanggaran terhadap ekonomi kreatif yang ditimbulkan.